Saudara yang dikasihi oleh Kristus, selamat malam. Happy Friday. Hari ini hari Jumat, kita ada persekutuan rumah tangga. Senang sekali kita bisa bersama-sama ketemu di PRT online. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan berdoa untuk banyak hal. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami ingin bersekutu dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin merenungkan firman Tuhan, dan kami ingin terus belajar berdoa dan berdoa Tuhan untuk lebih berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan pimpin acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami berdoa untuk Dian dan Ruben yang akan memimpin kami dalam puji-pujian. Tuhan memakai mereka. Juga Pak Sardi yang nanti akan membawakan renungan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Hari ini Dian dan Ruben dari PRT Wilayah Utara akan memimpin kita dalam puji-pujian. Mari saya persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi di PRT online. Walaupun kita masih online dan bahkan saat-saat ini justru tempat ibadah ditutup kembali karena kejadian COVID-19 meningkat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang selalu mengawasi anak-anaknya. Bapa surgawi terus menjagaku dimanapun kita berada, di darat maupun di laut, dimanapun Bapa surgawi kita menjagai kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik
surgawi kita terus menjagai kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Karena kita percaya bahwa di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Kita berseru kepada Yesus. Kita berserah kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Amin. Selanjutnya saya serahkan Pak Aidi. Terima kasih Dian dan Ruben. Senang sekali. Biarlah lagu pujian ini menguatkan iman kita, menguatkan harapan kita. Kita lebih belajar berserah kepada Tuhan, berseru dan berserah kepadanya. Sebab dengan demikian Tuhan kita, Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus akan mendengar doa kita dan menjawabnya tepat pada waktunya. Terus beriman dan berharap kepada Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Sardi Gultom. Saya persilakan. Shalom saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di malam hari ini. Dalam persekutuan rumah tangga kami ingin mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, agar kami bukan hanya mengerti, tapi juga kami
dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu, urapi dan pakai menyalurkan firman-Mu dengan baik dan benar. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berfirman kepada kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Shalom saudara-saudara. Pada suatu hari ada seorang mayor yang bernama Harold Kasher. Dia 5 tahun ditahan oleh tentara Vietcong, tentara Vietnam komunis ya. Lalu dia menceritakan anak buahnya, seorang prajurit begitu usianya 25 tahun, di mana anak buahnya itu justru membelot. Dia bekerja sama dengan musuh karena dijanjikan akan dibebaskan. Ini yang membuat harapan si marinir ini, si anak buah ini menjadi begitu besar, sehingga dia tega untuk berkhianat dan bekerja sama dengan musuh. Mulailah si tentara muda ini dipercaya akan banyak hal, memimpin grup, dia mulai disegani sampai pada suatu saat saudara-saudara, suatu hari dia menyadari bahwa dia dibohongi dan sesungguhnya tidak ada pembebasan itu untuk dia. Hal ini membuat dia terpuruk. Kehilangan harapan untuk bebas membuatnya sangat-sangat terpuruk. Dia nggak mau kerja, dia nggak mau makan lagi. Dia menolak semua penghiburan yang diberikan kepadanya. Yang dilakukan hanya terbaring di ranjang, isap jempol, dan hanya dalam hitungan minggu prajurit ini mati. Kehilangan harapan saudara-saudara. Kondisinya menjadi suram. Nggak ada lagi peluang untuk bebas, semangatnya hilang, moralnya runtuh, terperosok ke dalam keputusasaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat Amerika khususnya saat ini. Saudara-saudara, sebuah headline news terhadap sebuah studi yang dilakukan oleh sebuah university di Amerika ini, saudara-saudara, terhadap 2.300 orang di bulan Mei, dan hasilnya dirilis bulan Juni kemarin, yang isinya seperti ini, bahwa orang Amerika hari ini mengalami ketidakbahagiaan yang terburuk dalam 50 tahun terakhir. Saudara-saudara, karena dampak dari coronavirus, perintah tinggal di rumah, social distance, pakai masker, isolasi, kesepian, hilang harapan, masa depan yang tidak menentu, ini yang mengakibatkan orang-orang yang disurvei itu menyimpulkan sedemikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum manusia bisa bertahan hidup 3 menit tanpa udara, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Namun tidak seorang pun manusia bisa bertahan hidup tanpa harapan. Saudara-saudara, begitu pentingnya harapan dalam kehidupan manusia, khususnya buat mereka yang ada dalam pergumulan seperti yang kita hadapi sekarang ini, COVID-19 yang belum juga mereda. Bagaimana memperoleh pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian, saudara-saudara. Ini poin kita malam hari ini. Ini hal yang akan kita pikirkan malam ini. Bagaimana memperoleh harapan di tengah ketidakpastian. 3 hal yang akan kita renungkan, saudara-saudara. Yang pertama, percayai karakter Allah dan bukan fakta di sekeliling. Sekali lagi, percayai karakternya Allah dan bukan pada fakta di sekeliling. Ibrani 13 ayat 5b berkata demikian, saya bacakan. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, tadi saya katakan yang pertama, percayailah karakternya Allah, bukan kepada fakta di sekeliling. Saudara-saudara, fakta di sekeliling yang saudara tahu sudah begitu banyak. Kita tahu berapa banyak korban dari coronavirus. Kita tahu sudah berapa banyak wilayah atau negara yang sudah terinfeksi oleh masalah ini, dan fakta-fakta itu begitu banyak. Saudara-saudara, marilah kita fokus kepada
karakternya Allah dan bukan kepada fakta-fakta tadi. Kenapa? Kalau kita fokus kepada fakta-fakta tadi cenderung membuat kita lemah, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tetapi ketika kita mempercayai akan karakternya Allah, saudara-saudara, kita akan beroleh kekuatan. Karena Allah dapat dipercaya. Allah itu setia, Dia menepati janjinya, Dia mampu dan mau menolong kita anak-anaknya. Ketika kita mengingat karakternya Allah yang bisa dipercaya, maka kita juga beroleh kekuatan. Ingat janji-janji Allah, saudara-saudara. Di saat-saat seperti ini, saudara-saudara, ketika kita merasa ada ketidakpastian dalam kehidupan kita, ketika masalah menyerang, mari ingatlah akan pribadi Allah yang luar biasa, yang bisa dipercaya itu. Ingatlah akan janji Allah. Ada banyak janji Allah disampaikan dalam firman Tuhan. Beberapa bisa saya katakan, Allah berjanji bahwa akulah kekuatanmu, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku punya rencana yang baik bagimu, aku mendengar doamu, aku akan berperang ganti kamu, aku selalu mencintaimu, dan begitu banyak lagi janji-janji Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, yang perlu kita renungan pertama, saudara-saudara, ketika kita menghadapi ketidakpastian, percayailah karakternya Allah, bahwa Dia Allah yang setia, Dia Allah yang bisa dipercaya. Saudara-saudara mungkin mengenal nama seorang wanita yang bernama Lydia Baxter, hidup tahun 1809 sampai 1874 di Amerika. Sejak kecil dia sudah mengasihi Tuhan. Sejak kecil dia sudah percaya sama Tuhan. Lalu setelah dia menikah dan tinggal di New York City, dia mulai mengalami banyak persoalan, terutama mengenai kelemahan tubuhnya. Dia banyak menghabiskan hidupnya terbaring di ranjang karena sakit. Nah, saudara-saudara, suatu saat di tengah kesakitannya ada sekelompok wanita, persekutuan wanita ingin mengunjungi dia untuk memberikan penghiburan. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka terhibur, justru mereka dikuatkan oleh iman dan sikap dari Lydia, saudara-saudara. Dia punya sebuah perkataan yang selalu dia ceritakan, yang selalu dia katakan kepada orang-orang yang mengunjunginya. Dia bilang begini, aku punya sebuah senjata spesial, yaitu nama Yesus. Senjata spesial itu adalah nama Yesus. Saat pencobaan hendak membuatku putus asa, aku sebut nama Yesus, dan pencobaan itu tidak bisa mengalahkanku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Lydia ingat akan sakitnya, ia bisa putus asa. Ingat akan keterbatasannya, dia bisa tidak berdaya. Tapi saat ia mengingat Yesus, wajahnya penuh sukacita, kekuatan dan penghiburan tiba hadir dalam kehidupannya. Sebab ia tahu hanya nama Yesus yang memberinya pengharapan. Saudara-saudara, yang pertama ketika kita menghadapi ketidakpastian, ingatlah pribadi Yesus, karakter Yesus yang bisa dipercaya, yang mampu dan mau senantiasa menolong kita. Yang kedua, saudara-saudara, sadari bahwa segala sesuatu adalah sementara. Ini yang kedua, bagaimana kita memperoleh pengharapan di tengah ketidakpastian. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama berkata demikian. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Saudara-saudara, yang kedua tadi saya katakan, sadari bahwa segala sesuatu itu adalah sementara. Semua yang kelihatan atau yang nampaknya baik menurut kita adalah sementara. Kekayaan, kecantikan, kesehatan, jabatan dan sebagainya, itu juga sementara. Jangan sombong, semuanya sementara. Lalu juga semua yang kelihatannya kurang baik menurut mata manusia, seperti kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, kesedihan, coronavirus, masalah yang belum juga kunjung selesai dan sebagainya. Saudara-saudara, ini semua pun sementara. Jangan putus asa bahwa segala sesuatu yang ada sementara, ada waktunya, ada masanya, saudara-saudara. Tidak ada yang kekal, cuma Tuhan saja yang kekal. Persoalan yang kita hadapi pun sementara, kesulitan yang kita hadapi pun sementara, dan itu pun akan berlalu karena segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Gelapnya malam tidak akan selamanya terjadi karena fajar
menjelang akan tiba, malam akan berganti siang, gelap mendung hujan pun ada batasnya, karena ketika tiba waktunya, pelangi yang indah akan muncul di cakrawala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Bahkan juga penderitaan kita, pergumulan kita pun ada waktunya, ada masanya, tidak selama-lamanya. Jangan terlalu melankolis, jangan terlalu terbawa perasaan ketika engkau mengalami kesulitan atau pergumulan atau kesusahan. Ingatlah bahwa yang terjadi pada diri kita pun, bahkan kesulitan dan persoalan kita sekalipun, itu ada masanya, ada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alam juga menunjukkan bahwa segala sesuatu itu adalah sementara dan Allah yang mengontrolnya. Kita tinggal di Amerika dengan 4 musim, maksud saya ada spring, namun spring pun akan berganti dengan summer, summer pun akan berganti dengan fall, juga akan berganti dengan winter. Alam ini, masa-masa ini pun menunjukkan bahwa segala sesuatu itu sementara dan Allah lah yang mengontrol alam semesta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi ketidakpastian, ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, semuanya sementara. Saudara-saudara, ada kisah dalam Perjanjian Lama, Hana, istri dari Elkana. Saudara-saudara, dia mandul dan dia acap kali disakiti, acap kali dibuat sedih oleh madunya Penina, oleh istri kedua dari Elkana. Saudara-saudara, Hana sedih seringkali dan itu berlangsung cukup lama, bertahun-tahun. Dia sedih, menangis, terseduh-seduh. Satu hari dia pergi ke bait Allah. Di bait Allah dia menangis dan tidak bisa mengeluarkan kata-kata, hanya mulutnya saja yang bergerak-gerak. Imam di sana berpikir dia mabuk, tapi dia katakan, "Tidak Tuanku, aku sedang menceritakan isi hatiku." Dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan mendengar doanya dan rahimnya dibukakan oleh Tuhan. Akhirnya dia diberikan seorang anak laki-laki, Samuel, yang menjadi imam buat bangsa Israel saat itu. Saudara-saudara, saat-saat Hana mengalami kesedihan, tangis dan air mata, itu pun akan berganti menjadi tawa. Duka cita yang dialami oleh Hana pun berganti menjadi sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan kita, khususnya pergumulan coronavirus yang masih terus saja terjadi, saudara-saudara, janganlah kita kehilangan pengharapan kita, tapi biarlah kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah sementara, ada waktunya. Pun Tuhan mampu akan melakukan segala perkara untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Di ujung duka, di ujung pergumulan, di ujung kesusahan, ada sukacita dan berkat Tuhan yang Tuhan bisa siapkan buat anak-anaknya. Yang ketiga, saudara-saudara, yang bisa kita renungkan, hadapilah hidup ini hari demi hari. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Saudara-saudara, jangan terlalu jauh pikir akan ke depan, saudara-saudara ya. Menduga-duga, kita akan khawatir, kita akan kacau kalau kita berpikir terlalu jauh, menduga-duga ke depan. Jalani saja hidup ini hari demi hari bersama dengan kasih setia Tuhan. Kalau saya berjalan dari rumah saya Mungrono Valley menuju Bawin Park di malam hari untuk doa persekutuan rumah tangga, waktu kita masih bisa beribadah di gereja. Saudara-saudara, saya tidak memerlukan mobil yang sorot lampunya sampai begitu jauh bermile-mile. Saya hanya butuh lampu yang bisa menyorot mungkin beberapa meter ke depan. Dengan sorotnya yang tidak terlalu panjang itu, saya perlahan-lahan saya bisa mengendarai kendaraan saya sampai ke Bawin Park.
Saya tidak perlu kendaraan khusus yang punya kekuatan atau kemampuan lampu yang menyorot begitu jauh sampai begitu jauh. Saya tidak perlukan itu. Saya hanya perlu regular kendaraan yang umum, yang biasa yang saya gunakan, di mana sorotnya pun yang cukup artinya tidak terlalu jauh, dan itu akan menuntun saya, akan membawa saya sampai ke Bauin Park dengan selamat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hanya butuh rahmat Tuhan yang baru, yang disediakan Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan menyediakan rahmatnya baru tiap-tiap hari. Hidup kita adalah karena anugerah Tuhan, saudara-saudara. Dan marilah kita jalani hidup kita ini tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Jangan khawatirkan jauh-jauh ke depan. Tentu kita perlu bijaksana memang memikirkan strategi dan perencanaan. Tapi janganlah itu menyeret kita, membuat kita sehingga kita memikirkan sesuatu yang sangat jauh-jauh ke depan sehingga membuat kita khawatir dan kacau seperti yang saya katakan tadi. Ingat bangsa Israel di padang gurun selama 40 hari Tuhan pelihara. Tiap-tiap hari mereka keluar untuk mengambil mana di pagi hari. Tuhan siapkan berkatnya tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nabi Yeremia menjadi saksi kengerian yang terjadi saat bangsa Babilonia menyerang Yerusalem. Bait Allah hancur, jantung kehidupan masyarakat pada saat itu terganggu. Orang terlantar tanpa makanan, hilang tempat bernaung, tanpa kedamaian, dan tanpa pemimpin. Tapi saudara-saudara, di tengah kepedihan itu, Yeremia menemukan alasan untuk berharap. Ia menulis dalam ratapan 3 ini, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menjalani hidup kita hari demi hari bersama Tuhan. Karena Tuhan berjanji rahmatnya, kasih setianya dilimpahkan tiap-tiap pagi buat kita anak-anaknya. Pengharapan ratapan 3 ini saudara-saudara digemakan oleh seorang penulis lagu dari Amerika, Thomas Chisholm. Saudara-saudara bernama Thomas Chisholm. Dia rupanya dia mengalami sakit, alami banyak sekali kemunduran fisik sepanjang hidupnya. Tapi saudara, dia menuliskan sebuah lagu yang saya percaya kita kenal lagu itu. Besar setiamu, great is thy faithfulness. Itu lagu yang ditulis dia. Lagu yang ditulis saat dia alami sakit, banyak alami kemunduran, namun dia menyadari bahwa kasih setia Tuhan adalah alasan untuk dia terus bisa memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Lagu yang meyakinkan kita saat ketidakpastian menyerang, kita dapat menemukan kekuatan dan penghiburan saat kita percaya kasih setianya Tuhan selama-lamanya, dan kasih setia itu selalu baru tiap pagi. Alasan terbaik untuk berharap adalah karena kasih setia Allah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan ketiga hal ini. Ketika ketidakpastian datang, mari ingatlah saudara-saudara akan pribadi Tuhan yang luar biasa, yang setia, yang senantiasa menepati janjinya. Yang kedua, bahwa ingatlah bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini adalah sementara, termasuk pergumulan-pergumulan kita. Dan yang ketiga, hadapi hidup ini bersama Tuhan tiap-tiap hari. Kenapa? Sebab kasih setianya, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Amin. Untuk renungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih buat renungan malam ini Tuhan. Kami berdoa saat ini di tengah-tengah pergumulan kota kami, negeri kami yang masih berhadapan, yang masih bergumul dengan coronavirus. Biarlah kami tidak kehilangan pengharapan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan, menopang kami. Seperti kata firman-Mu malam hari ini, biarlah kami dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Pendeta Edi. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Sardi. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan kita.
menguatkan iman dan harapan kita di tengah-tengah ketidakpastian yang masih berlangsung di Amerika ini, bahkan di Indonesia, di seluruh dunia. Ya, baik wabah pandemik yang belum berlalu, COVID-19 malah spiking di California dan di beberapa state, dan juga politik yang mulai memanas di Amerika menjelang pemilu November mendatang. Ya. Biarlah kita semua terus belajar beriman dan berharap kepada Tuhan, tanpa lelah, tanpa letih, tanpa lalai, tanpa malas, tanpa putus asa. Amin. Kita tidak perlu khawatir dan takut dalam masa penantian ini, apalagi sampai kehilangan harapan. Sebab apa? Sebab Tuhan kita setia dan Dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu renungan firman Tuhan tadi. Sebab itu kita terus akan pegang janjinya dengan setia. Dan Dia berjanji, Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Dia pasti akan memberkati dan menyelesaikannya. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang setengah jalan, bukan Tuhan yang tanggung-tanggung, tapi Tuhan yang setia dan baik selalu. Amin. Pegang itu. Kalau saudara selama ini sudah bisa bertahan begitu lama, kita di lockdown mulai Maret ya sampai hari ini, saya yakin Tuhan akan menolong dan menguatkan saudara untuk bertahan sebentar lagi, menunggu waktunya yang paling tepat, dan semua badai ini akan berlalu. Ya, itu sebabnya kita terus berdoa dan berharap. Dan Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menguatkan saudara. Yang lemah dikuatkan, dan yang hampir jatuh diangkat kembali, hampir putus asa, ditambahkan harapan yang baru. Dan kita tetap bertahan. Sebab orang yang bisa bertahan sampai akhirnya, dia pasti diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, dan diberkati, dan dipakai oleh Tuhan dengan lebih heran lagi. Amin. Itu sebabnya kita akan terus berdoa syafaat untuk banyak hal pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan, tolong kami sekali lagi melalui firman-Mu, kami diingatkan untuk senantiasa beriman dan berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian ini Tuhan, kami tahu ada yang pasti, yaitu Tuhan sendiri, pribadi Tuhan dan karakter Tuhan yang tidak berubah. Kami bersyukur Tuhan, Kau berjanji, Kau pasti akan memulihkan. Ajar kami sabar dan tabah menantikan waktu Tuhan. Ajar kami terus menjalani hidup ini hari ke hari, bersandar kepada firman-Mu dan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, hiburkan kami yang sedih, kuatkan kami yang lemah, angkat kami yang hampir jatuh, dan tambahkan harapan kepada kami yang hampir kehilangan dan kehabisan harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami yakin 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, walaupun lewat online, kami tahu Tuhan Kau maha hadir, maha mendengar, dan Maha penolong ya Tuhan. Kami menyerahkan Amerika di dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah ketidakpastian pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Beberapa state ada banyak pasien yang bertambah di rumah sakit khususnya. Dan di ICU kami berdoa, Tuhan tolong mereka yang sakit, mereka yang ada di ICU, mereka yang masih kena COVID-19 positif, Tuhan tolong supaya segera sembuh. Kami rindu ya Tuhan, statistik ini boleh turun, dan rakyat Amerika tidak harus tinggal dalam ketakutan, ketidakpastian, dan kekhawatiran. Kami doakan politik yang mulai memanas di Amerika ya Tuhan, khususnya menjelang November. Kami tahu ada unsur-unsur lain yang membonceng politik untuk membuat rakyat takut dan khawatir.
sehingga tidak percaya lagi kepada pemerintah yang sekarang ya Tuhan. Engkau menolong supaya unsur-unsur jahat, anasir-anasir yang tidak baik, Tuhan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau sendiri yang memilih orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh memegang firman Tuhan, menegakkan keadilan dan kebenaran dan kesejahteraan, dan juga cinta kasih Tuhan bisa tetap dikumandangkan di negara ini. Amerika tetap menjadi pionir ya Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat ya Tuhan, dan bijaksana dan takut akan Tuhan untuk bisa menghandle masalah ini secepatnya ya Tuhan. Kami berdoa agar ekonomi tidak semakin buruk, tetapi rakyat Amerika boleh bangkit kembali ya Tuhan. Dan sungguh Amerika boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang di dunia ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Tuhan mengasihani dan menolong. Kami berdoa untuk Bak Tuti, Tuhan menolong dia khususnya tangannya, Tuhan sembuhkan. Dan bagian-bagian lain kalau ada kelemahan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa kebangkitan-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Berry Porung, untuk kesehatannya yang lemah, Tuhan yang menjamah, Tuhan tahu di mana yang sakit. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dan kuatkan dia Tuhan. Juga kami berdoa untuk Pak Humphrey, supaya asam urat yang Tuhan sembuhkan secara total dan tidak mengganggu aktivitas dan pelayanan dia. Kami saat ini juga berdoa untuk Rita, ya Tuhan. Rencana akan cek mata minggu depan, Tuhan Kau sendiri yang menolong dia, memberikan dia iman harap kepada Tuhan. Dan kami serahkan seluruh proses pengecekan ini Tuhan, dan kami minta Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan matanya. Kami terus berdoa untuk saudari Eli, adiknya Pak Hari, dalam pemulihan COVID-19, masa dia di karantin, Tuhan Kau yang menyembuhkan dia, Engkau yang menguatkan dia. Biarlah waktu-waktu karantina ini memberi dia kesempatan untuk merenungkan hidupnya di hadapan Tuhan. Berdoa untuk seluruh keluarga, Tuhan juga kuatkan dan Tuhan tolong melalui kejadian ini seluruh keluarga lebih mencintai Tuhan dan lebih berharap kepada Tuhan. Kami terus berdoa untuk Jeffrey, keponakan Lilia yang sudah mulai sadar tapi belum pulih. Tuhan kasihani. Tuhan, kami berdoa di sini Roh Kudus bekerja di sana. Tuhan jamah dia dan Tuhan pulihkan dia secara sempurna ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Cikimlan, Tuhan menolong dia dari kesehatan dia. Tuhan yang tahu segala kelemahan tubuh dia dan organ-organ dia. Itu sebabnya kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan dia secara sempurna. Kami doakan Pak Indra yang sakit di pinggangnya, Tuhan tumpangkan tangan dan sembuhkan dia. Bersama Ci Olin, mereka punya kesehatan, mereka punya kekuatan dan iman terus hidup melayani Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Iya Tuhan, kami juga berdoa untuk Emmy, untuk kesehatan dia dan anaknya. Kami tahu Tuhan yang memberi anak itu. Tuhan sudah menjawab doa. Kami bersyukur bersama dia. Tuhan kuatkan dan pulihkan tepat pada waktunya. Dia boleh melahirkan dengan baik. Anak dan ibu boleh sehat. Dan anak ini kelak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Hatiria ya Tuhan. Dalam pemulihan kesehatan jantungnya. Sudah menjalani beberapa tes, masih menunggu hasilnya. Kami tahu Tuhan pasti menyembuhkan dia. Dengan mata iman kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dia secara sempurna, agar dengan kesehatan itu, dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, dia boleh terus melayani menjadi berkat untuk banyak orang. Kami berdoa untuk Bu Nina yang terus menantikan jamahan-Mu, menantikan pemulihan yang sempurna, baik di kaki dan punggungnya. Tuhan tumpangkanlah tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu menyembuhkan seluruh sakit penyakitnya. Kasihani Wan-Wan juga ya Tuhan. Sakit di lututnya, Tuhan yang menumpangkan tangan. Tuhan memulihkan dan memberkati seluruh proses pengobatan yang dijalaninya. Apapun yang Tuhan izinkan, dia siap, kuatkan iman dia dan siapkan mental dan fisiknya Tuhan. Kami berdoa untuk Shirley Turangan. Tuhan sembuhkan sakit di telapak kakinya sesuai dengan kasih setia-Mu yang besar. Kami doakan kakaknya Farli, Tuhan juga menolong, memulihkan dia. Dan melalui seluruh kejadian dan pengalaman ini, seluruh keluarga boleh kembali kepada Tuhan dan lebih setia
kepada Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat yang setia. Kami doakan Nuni dan James yang jauh di Bakersfield. Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Tuhan juga hiburkan dan kuatkan, berikan kesehatan, segala kelemahan tubuhnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, dan kami minta Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai, memberkati khususnya James yang setiap hari harus keluar melayani pasien-pasien. Tuhan, Engkau pelihara dia. Anak-anaknya juga hormat orang tua, takut akan Tuhan, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami doakan Irma ya Tuhan, untuk pemulihan kesehatannya. Tuhan tahu di mana yang lemah dan sakit. Tuhan, sembuhkanlah dia. Juga keluarganya ya Tuhan. Tuhan pelihara, boleh tetap ada di jalan kebenaran Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya Tuhan, kami doakan semua senior-senior kami yang harus diam di rumah, kadang-kadang sendirian, kesepian, tidak ada siapa-siapa. Tuhan, Kau yang menghibur, menemani, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Tante Lucy, mamanya Yanti, Tuhan, yang sakit di tangannya. Tuhan, sembuhkan dia. Tuhan, pulihkan Jama, sembuhkan secara sempurna ya Tuhan. Tetap tambahkan sukacita, hati yang berharap kepada Tuhan. Kami doakan mamanya Santoso yang tubuhnya lemah dan juga suka stres. Tuhan, kasihani. Tuhan, hiburkan dia. Tuhan, kuatkan dia dan pulihkan dia di masa tuanya ini ya Tuhan. Tetap ada sukacita dan bersandar kepada Tuhan. Kami doakan Tante Oni yang kakinya juga lemah. Tuhan, Kau pulihkan. Yang segala kelemahan tubuhnya Tuhan tahu. Tuhan, tolong khususnya tangannya, dan juga kadang suka stres. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu dan pulihkan dia ya Tuhan. Hiburkan dia. Semua senior-senior di IGNC, Tuhan, Kau sendiri yang memberkati. Khususnya Om Paul dan Tante Lena yang terus setia melayani Tuhan. Khususnya Om Paul yang mengkoordinir seluruh Evergreen. Tuhan, Engkau sendiri yang pakai dia. Beri kesehatan, sukacita, dan kekuatan. Kami doakan Om Tan, senior kami yang paling tua. Tuhan, menjelang usianya yang ke-100, Tuhan, hiburkan, kuatkan, dan kami rindu tahun depan kami boleh rayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Kuatkan juga Andi dan seluruh keluarganya. Tuhan, hiburkan dan Tuhan tolong. Kami juga serahkan Tante Isya dalam kesendiriannya. Tuhan, menghibur dan menguatkan dia. Segala kelemahan tubuhnya Tuhan jamah. Beri dia nafsu makan dan kekuatan dan tidur yang nyenyak Tuhan. Tolong dia, berikan juga hati yang terus beriman, bersandar kepada Tuhan. Berkati Tante Ita, Cihuain, Tante Sumi, Tante Evi Tamarindang, Om Budi Pualamsyah, yang tubuh mereka lemah. Tuhan tahu, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang pulihkan dan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Om Cahi dan Ciswat dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan tahu dan Tuhan sembuhkan. Dan bersama Andre, anaknya, mereka boleh menikmati kasih setia Tuhan hari ke hari. Kami juga ingat Ko Chun Hong, Tante Eti, dan semua senior-senior lain di Evergreen yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan tahu. Tuhan, hiburkan, kuatkan, dan sertai mereka ya Tuhan. Di masa lanjut usia mereka tetap merasakan dan mengalami kehadiran-Mu hari ke hari ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman yang setiap hari keluar rumah, yang bekerja 8 jam bahkan lebih, yang jadi nurse, yang kerja di transportasi, yang kerja di bidang makanan, di pabrik, di home care, dan lain-lain. Tuhan tahu. Tuhan, peliharalah mereka, lindungi mereka, keluar dan masuk ada damai sejahtera, ada keselamatan. Jauhkan mereka dari semua virus dan sakit penyakit. Tuhan, lindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan, pelihara mereka supaya tetap boleh menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doakan teman-teman yang terus bergumul dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam sekolah, keluarga, dalam status teman hidup, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Ya Tuhan, kasihanilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati tepat pada waktu Tuhan. Jawablah segala permohonan dan kerinduan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk majelis, para aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Tuhan, tolong supaya tetap kompak, sehat, sukacita, dan terus
bertumbuh di dalam iman, harapan, dan hati yang bersyukur, rindu melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati melalui ibadah online pun jemaat Tuhan bertumbuh menuju kedewasaan di dalam Tuhan. Kami doakan semua remaja kami, youth kami yang lewat Zooming dan juga Sunday School lewat YouTube, Tuhan berkati. Agar anak-anak kami pun boleh bertumbuh di dalam iman, pengetahuan, dalam karakter, dalam hati yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan menolong dalam pemulihan COVID-19 dan semua aspek-aspek lain. Kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Tuhan tolong Jokowi sebagai presiden dan seluruh menteri dan aparatur negara, pemerintahan mulai pusat sampai daerah. Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, moral yang baik, yang sungguh-sungguh mau menjalankan tugas mereka dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, ya Tuhan. Kami doakan keluarga Handai Tolan, teman-teman kami di Indonesia, Tuhan berkati satu persatu. Khususnya yang sedang lemah dan sakit, Tuhan tahu, Tuhan jamah, tumpangkan tangan-Mu. Tuhan sembuhkan, berilah mujizat-Mu. Berkati mereka yang belum mengenal Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan. Mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah mengenal Tuhan, biarlah tetap setia. Biarlah tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan di tengah-tengah penantian pemulihan dari wabah ini, ya Tuhan. Kami doakan seluruh dunia yang sedang menantikan karya pemulihan-Mu. Tuhan tolong supaya melalui pengalaman yang pahit ini, orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa ingat Tuhan. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan bisa lebih setia kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui seluruh cobaan, tantangan, dan kesulitan, justru manusia datang mencari, berharap, dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kami doakan gereja Tuhan di mana-mana, orang Kristen di mana-mana, dan para misionaris yang terus bersaksi dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka satu demi satu. Biarlah ya Tuhan, gereja Tuhan tetap bercahaya, tetap memancarkan kasih-Mu, tetap mengumandangkan berita keselamatan di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok dan jahat yang masih dilanda wabah ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk pekabaran Injil melalui internet, juga berbagai media yang ada di muka bumi ini, TV, radio, literatur, dan berbagai macam hal. Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan, kabar baik kepada dunia yang semakin merana. Tuhan memberkati satu demi satu. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing di tangan Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan maha tahu, Tuhan hadir, Tuhan mendengar. Tuhan berkati anak-anak-Mu satu persatu, curahkan mujizat-Mu dan kuasa-Mu. Kami yakin di abad ini Tuhan pun masih melakukan mujizat, sebab Engkau Allah yang hidup, yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan seluruh persiapan weekend. Khususnya hari Sabtu ini ada rekaman untuk online. Tuhan memberkati para aktivis, kawan-kawan kami. Tetap setia, tetap kompak, tetap sehati bersemangat di dalam pelayanan ini. Kami berdoa minggu ini untuk ibadah online, baik untuk dewasa, untuk youth, untuk anak-anak. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami rindu badai ini segera berlalu. Tuhan dengar doa kami, curahkan mujizat-Mu dan kuasa-Mu, agar semua anak-anak-Mu yang mengalaminya boleh menyaksikan kebesaran-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, PRT Jumat depan masih online. Kita akan teruskan, belum tahu berapa lama. Doakan.
supaya secepatnya badai ini boleh berlalu, ya. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan atau ada permohonan doa atau kebutuhan lainnya, silakan kontak saya lewat WA atau SMS atau telepon juga boleh langsung. Atau saudara boleh kontak majelis atau koordinator di wilayah saudara. Yang kedua, ibadah minggu pagi Juli tanggal 19, 2 hari lagi jam 11 melalui online. Jadi gereja akan tutup sementara karena new order dari gubernur. Kita tidak tahu berapa lama, saya harap cuma seminggu atau 2 minggu. Saudara, kita lihat perkembangan hari ke hari, saudara doakan agar semua badai ini berlalu, kita boleh tetap open gereja, ya. Kita sudah berjalan 6 minggu dan semua baik, semua sehat, semua lancar. Saya memuji Tuhan, Tuhan pelihara. Saudara doakan, banyak teman-teman yang senang ya karena bisa kumpul, bisa ngobrol, bisa bersekutu satu dengan yang lain. Kita terus doakan pasien-pasien yang positif di rumah sakit ya, supaya bisa segera pulih kembali. Doakan terus pelayanan kawan-kawan, teman-teman aktivis yang khususnya melayani dalam bidang musik dan ibadah. Tiap Sabtu ada rekaman, doakan khususnya Sabtu ini rekaman full day ya, doakan tim yang editing kemudian upload ke YouTube, semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, ibadah minggu sore juga online. Jadi minggu ini saudara gak usah tunggu sampai 7.30 malam, jam 11 pagi sudah bisa online, dan setelah itu bisa on terus, saudara bisa langsung ke YouTube ya, ke channel IGNC Online atau IGNC Los Angeles, dan nanti juga saya akan masukkan di WA Group. Yang keempat, yang terakhir, sesudah PRT ini tetap ada acara interaktif melalui Webex. Saudara lihat info di WhatsApp saudara, kita mulai 8.30 sampai 9.20, 50 menit aja. Kita bisa kesaksian, bisa sharing pokok doa, kita bisa ngobrol dengan teman, kita bisa interaksi satu dengan yang lain dan doa bersama. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu di acara interaktif. Tuhan memberkati saudara sekalian.